sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Amir. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Gizi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat masakan untuk pasien saya, yaitu pasien balita dengan status gizi kurang, yaitu masakan dengan frekuensi menu makanan malam dan selingan pagi. Mulai dari persiapan bahan masakan, proses memasak dan penyajian, serta prinsip diet pasien dan kandungan zat gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Menu makanan yang akan saya buat yaitu menu makanan selingan pagi dan menu makanan malam. Untuk itu, mari dicek videonya. Nah, untuk persiapan, pertama untuk membuat tempe bacem, kita siapkan tempe dan kecap, lalu kita siapkan bawang merah, bawang putih serta lengkuas, lalu kita siapkan telur untuk membuat telur balado, dan kita siapkan cabai keriting untuk bumbunya. Lalu di sini ada bahan bawang putih, bawang merah serta daun salam untuk tempe balado. Lalu ada kaldu ayam, merica dan gula. Untuk membuat bayam, kita siapkan bayam, jagung dan wortel. Lalu untuk bumbunya, kita siapkan bawang merah, bawang putih serta tomat dan merica, gula serta kaldu ayam. Lalu kita siapkan air sebanyak 500 ml. Untuk roti coklat kita siapkan roti tawar 2 potong. Untuk proses memasak, pertama-tama masak telur balado, kita siapkan air yang mendidih, lalu kita masukkan telur ke dalam air yang mendidih. Setelah itu kita siapkan minyak, tunggu panas, lalu kita masukkan telur ke dalam wajan. Sesekali kita balik agar tidak gosong. Setelah itu telur ditunggu hingga matang, hingga kecoklatan dan siap diangkat. Untuk membuat bumbu balado, kita potong bawang merah, lalu kita potong bawang putih tipis-tipis, dicincang tipis-tipis, lalu kita potong bawang merah, dicincang tipis-tipis. Lalu setelah memotong bawang, lalu kita masukkan ke dalam air panas dan kita haluskan di dalam ulekan. Setelah itu kita masukkan ke dalam wajan untuk diaduk-aduk, untuk ditumis dan dimasukkan telur. Tunggu sampai matang. Untuk membuat tempe bacem, kita potong tempe terlebih dahulu, potong sesuai selera. Kalau saya potong memanjang dan ukurannya sedang. Dikreasin aja sama teman-teman gimana agar mudah dikunyah juga sama balitanya. Lalu kita siapkan bumbu, ada bawang putih, lengkuas, lalu kita blender dan kita siapkan minyak panas, lalu kita masukkan tempe ke dalam wajan, tunggu hingga kecoklatan. Lalu kita masukkan bumbu yang tadi sudah di blender ke dalam wajan dan kita tumis. Lalu kita tambahkan kecap, tunggu hingga bumbu dan kecap menyatu. Lalu setelah itu tempe dimasukkan ke dalam bumbu agar si bumbu meresap ke dalam tempe itu. Lalu tunggu tempe bacem hingga meresap bumbunya. Kita untuk memasak bayam, kita siapkan potong-potong wortel dan jagung, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih. Tunggu airnya mendidih, lalu kita masukkan bayamnya. Lalu setelah itu selesai untuk penyajian masakan. Nah, di sini sudah ada sayur bayam dengan wortel dan jagung untuk balita dengan status gizi kurang. Sudah karbohidratnya ada nasi, protein hewaninya ada telur balado, dan protein nabatinya yaitu tempe bacem. Untuk selingan pagi ada roti dengan selai coklat. Nah, seperti ini. Lalu kita sekarang ke presentasi hasil. Untuk teman-teman, keep on watching ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Aku udah selesai masaknya. Di sini sudah ada makanan yang
Untuk pasien balita dengan status gizi kurang, untuk menu selingan pagi yaitu roti dengan selai coklat. Aku memasak sayur bayam karena kebutuhan sehari juga memerlukan serat. Ada bayam, jagung, dan wortel di dalamnya. Dan untuk makan malam, menu makan malam terdiri dari karbohidrat yaitu nasi. Di sini ada nasi. Untuk protein hewani yaitu telur. Di sini ada telur dan telur balado. Dan untuk protein nabati yaitu tempe bacem. Sini ada tempe bacem ya teman-teman. Saya menyajikan menu selingan berupa roti dan selai coklat untuk pasien balita gizi kurang dengan kandungan zat gizi, yaitu energinya 253,5 kilokalori, protein sebesar 6,65 gram, lemak sebesar 5,24 gram, dan karbohidrat sebesar 44 gram. Dan menu selingan pagi berupa roti selai coklat ini telah memenuhi 10% kebutuhan sehari pada balita dengan status gizi kurang. Dengan energi 180 kilokalori, untuk proteinnya ada 3 gram, lemaknya 0,3 gram, karbohidratnya 39,8 gram. Dan di sini ada telur baladonya. Untuk energinya 84,7 kilokalori, untuk proteinnya 6,82 gram, untuk lemaknya 5,94 gram, dan karbohidratnya 0,38 gram. Sini ada tempe bacem, untuk energinya 50,25 kilokalori, untuk proteinnya 5,2 gram, untuk lemaknya 2,2 gram, karbohidratnya 3,37 gram. Ada sayur bayam. Untuk sayur bayam energinya 20,2 gram kilokalori, proteinnya 0,5 gram, lemaknya 0,4 gram, dan karbohidratnya 3,6 gram. Nah, menu makan malam ini telah memenuhi 30% dari kebutuhan sehari balita dengan status gizi kurang. Untuk prinsip diet pasien yaitu tinggi energi dan tinggi protein. Tinggi energi dan tinggi protein bertujuan untuk mencapai berat badan yang ideal dan status gizi yang normal pada balita. Dikarenakan menurut perhitungan antropometri dalam indeks berat badan menurut umur menunjukkan bahwa status gizi pasien yaitu minus 2,58 standar deviasi, yang mana termasuk ke dalam kategori underweight menurut World Health Organization, serta didapatkan menurut diagnosis pasien dalam domain intake atau nutrition intake 2.1, di mana kekurangan intake makanan oral disebabkan karena gizi kurang dan nafsu makan kurang, dan pola makan jarang ditandai dengan hasil recall energi sebesar 794,4 kilokalori atau 49%, dengan keterangan inadekuat, protein 18,6 gram atau 36,61% dengan keterangan inadekuat, dan karbohidrat 71,76 gram atau 32,21% dengan keterangan inadekuat. Oke, alasan saya membuat menu selingan pagi berupa roti dan selai coklat yaitu karena balita menyukai makanan yang berbau coklat. Selain itu, roti akan kaya zat gizi seperti karbohidrat dan sehat untuk balita. Sedangkan untuk makan malam, saya memilih menu telur balado karena tinggi akan protein yang bagus untuk zat pembangun dan menyuplai nutrisi untuk tubuh pada balita gizi kurang. Untuk tempe, banyak nutrisi yang baik yang dibutuhkan tubuh seperti protein tinggi dan rendah kandungan lemak. Bukan hanya itu saja, tempe juga mengandung kalium, fosfor, tiamin, vitamin B12. Dan untuk bayam, kaya akan berbagai vitamin termasuk vitamin K. Karena konsumsi vitamin K sangat baik untuk tulang, karena bertindak sebagai pengubah protein matriks tulang, meningkatkan penyerapan kalsium dan dapat mengurangi jumlah kalsium yang keluar dari tubuh. Jika dikaitkan dengan al-Islam kemuhammadiyahan, menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Mempertahankan kondisi tubuh sehat merupakan bagian dari ibadah, baik dari sisi menjalankan sunnah agar terhindar dari sebaran virus corona dan memenuhi kebutuhan tubuh agar sehat dan kuat, tidak mudah tertular virus, serta kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makan dan minuman yang halal dan thayyib merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah pada ayat 168. Sekian dari saya untuk penyajian makanan selingan pagi dan makan malam untuk balita gizi kurang.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton.